Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di balik tumpukan sampah dan bau busuk kota, seorang pemuda pemulung kurus memanggul karung sobek. Tak ada yang tahu, hari itu ia akan menemukan seorang gadis kaya yang dibuang seperti bangkai oleh ayah tirinya sendiri. Tubuh sang gadis lemah tak berdaya, wajahnya penuh luka, dan matanya menatap kosong ke langit seolah menanti kematian. Tapi siapa sangka, pertolongan dari tangan paling hina justru mengubah takdir mereka berdua. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pembuangan gadis itu? Dan keajaiban macam apa yang mengguncang semua orang setelahnya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Bau menyengat itu seolah sudah menjadi bagian dari napasnya. Di tengah tumpukan sampah pasar yang menggunung, seorang pemuda bernama Arga berjalan pelan, memanggul karung lusuh di pundaknya. Kaosnya berlubang di banyak tempat, celananya belel dan basah oleh genangan kotor. Wajahnya tertutup debu, namun matanya tetap jernih. Jernih oleh harapan yang entah datang dari mana. Hari itu langit mendung. Awan kelabu menutupi mentari, seolah menyiratkan pertanda akan datangnya kejadian yang tak biasa. Arga baru saja menemukan botol plastik yang bisa dijual, saat telinganya menangkap suara samar. Bukan suara pasar yang riuh, bukan juga suara pedagang marah, tapi lirih, seperti rintihan. Arga menajamkan pendengarannya. Rintihan itu datang dari balik gerobak sampah besar yang diparkir di pojok gang belakang. Langkahnya berat namun ia tetap mendekat. Semakin dekat, semakin jelas suara itu. Rintihan perempuan. Lemah. Nyaris habis. Tolong. Suara itu nyaris tak terdengar. Seperti angin yang kehilangan arah. Arga mendekati sumber suara dan hatinya mencelos. Tubuh seorang gadis tergeletak di balik gerobak, mengenakan gaun mahal yang robek dan penuh tanah. Wajahnya bengkak. Bibirnya pecah, dan rambut panjangnya berantakan penuh pasir. Arga mundur setapak, kaget dan gemetar. Ini bukan hal yang biasa ia temui. Namun, nuraninya menjerit. Ia berlutut dan menyentuh bahu gadis itu perlahan. Mbak kenapa? Gadis itu membuka matanya, namun hanya separuh. Bola matanya tampak sayu. Di pipinya ada bekas tamparan keras. Aku, dibuang, ayah tiri. Ucapan itu menusuk dada Arga. Tubuhnya seketika memanas, bukan karena marah, tapi karena tak percaya masih ada manusia yang tega berbuat begitu ke anak gadis. Dibuang? Tapi, kenapa Mbak bisa? Aku pingsan, aku dibuang dari mobil, tadi malam mereka pikir aku udah mati. Arga terpaku, lidahnya keluh. Tubuhnya gemetar antara takut dan iba. Namun tiba-tiba, dari ujung gang, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Arga refleks berdiri dan menoleh. Dua pria bertubuh besar mendekat cepat. Itu dia. Si pemulung itu. Dia nemuin anaknya. Arga panik. Dia belum paham apa yang terjadi, tapi nalurinya berkata satu hal, lari. Dengan sisa tenaga, ia menggendong tubuh gadis itu di punggungnya, lalu berlari menyusuri lorong sempit pasar yang becek dan licin. Teriakan di belakang makin keras. Kejar dia. Jangan sampai lolos. Arga menguatkan genggaman di lengan gadis yang lunglai di punggungnya. Dia tak tahu siapa gadis ini, kenapa dibuang, dan kenapa dikejar. Tapi satu hal pasti, ia tak bisa membiarkan gadis itu kembali ke tangan mereka. Di balik tumpukan sampah dan derita, kisah luar biasa ini pun dimulai. Kisah seorang pemuda miskin yang tak punya apa-apa, tapi memilih menyelamatkan seseorang yang bahkan belum dikenalnya. Langkah kaki Arga membelah lorong-lorong sempit pasar yang basah dan becek. Di punggungnya, tubuh gadis yang nyaris tak sadarkan diri itu terasa semakin berat. Nafasnya terengah, keringat bercampur debu menetes deras di wajahnya. Tapi ia terus berlari. Setiap kali menoleh ke belakang, bayangan dua pria bertubuh besar masih mengintai,
seakan tak rela gadis itu lepas dari genggaman mereka. Di balik jantung yang berdegup kencang, hanya ada satu pikiran yang berulang dalam kepala Arga. Selamatkan dulu, tanya nanti. Tak peduli siapa dia. Tak peduli dari keluarga mana. Yang jelas gadis itu butuh pertolongan. Sekarang, Arga membelok tajam ke gang sempit yang hanya cukup untuk satu orang berjalan. Lorong itu menuju ke ujung barat pasar, tempat tinggalnya. Sebuah gubuk reot beratapkan seng dan berdinding triplek tua yang nyaris roboh. Dia tahu tempat itu bukan lokasi ideal untuk berlindung. Tapi di tengah kota yang tak peduli ini, itu satu-satunya tempat ia bisa berlindung, meski untuk sementara. Setelah beberapa menit berlari tanpa henti, akhirnya Arga sampai di depan gubuknya. Tubuhnya nyaris ambruk, lututnya lemas, tapi ia masih menggigit napas untuk membuka pintu usang itu. Di dalamnya, hanya ada kasur tipis, ember air, dan rak kayu kecil tempat ia menyimpan barang-barang rongsokan berharga. Ia baringkan gadis itu perlahan di atas kain bekas yang dijadikan alas tidur. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, nafasnya tipis. Arga panik. Astagfirullah, jangan sampai dia mati, tolong jangan sekarang. Bisiknya sambil menggenggam tangan gadis itu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil baskom tua berisi air sisa hujan, lalu mencelupkan kain dan mengelap wajah gadis itu. Perlahan ia membersihkan darah kering di pelipisnya, mencoba menghapus luka-luka itu satu persatu. Saat baju gadis itu sedikit tersingkap, Arga tertegun. Matanya membelalak, biru, lebam, memar. Di sepanjang lengan, di perut, bahkan di punggung, semua penuh luka. Bukan luka kecelakaan, tapi bekas pukulan, tendangan, bahkan mungkin benda tumpul. Arga bergidik. Dadanya terasa sesak. Siapa yang tega melakukan ini? Siapa ayah tiri yang dimaksud? Dan kenapa sampai membuang gadis ini seperti sampah? Tiba-tiba, suara kecil terdengar lirih dari bibir gadis itu. Jangan, tolong jangan pukul aku lagi. Arga membeku. Ia melihat gadis itu mengerutkan dahi dalam tidurnya, seperti sedang bermimpi buruk. Tangannya bergetar menepis udara kosong. Ayah, jangan, aku nggak salah. Air mata mengalir begitu saja di pipi Arga. Tanpa sadar ia menggenggam tangan gadis itu. Tenang, kamu aman sekarang. Kamu nggak sendiri. Detik itu juga, Arga merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan hanya kasihan, bukan hanya iba, tapi rasa ingin melindungi. Seperti sebuah amanah yang tiba-tiba jatuh di pundaknya, dan ia tak punya pilihan selain menerimanya. Malam pun tiba. Angin dingin menyusup masuk dari celah dinding gubuk. Di luar sana, suara pasar mulai mereda. Hanya terdengar derit pintu kios dan langkah kaki pedagang yang pulang ke rumah. Sementara di dalam gubuk, Arga duduk bersandar di dinding, matanya tak lepas dari gadis yang masih terbaring tak berdaya. Tiba-tiba, gadis itu menggeliat pelan. Kelopak matanya terbuka sedikit. Di mana ini? Arga segera mendekat. Kamu udah aman. Aku Arga. Kamu pingsan di pasar. Aku nemuin kamu di balik gerobak. Gadis itu mengerjap beberapa kali. Matanya masih tampak kosong. Tapi ada sedikit cahaya di sana. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya gemetar. Jangan bawa aku balik rumah itu, mereka akan bunuh aku. Arga menelan ludah. Enggak, aku janji. Kamu enggak akan kembali ke sana. Gadis itu memandang Arga, untuk pertama kalinya, dengan tatapan yang dalam. Kenapa kamu nolong aku? Kamu enggak kenal aku. Arga diam sejenak, lalu menunduk. Karena, aku tahu rasanya dibuang. Hening. Hanya suara angin yang menembus celah-celah papan tua. Gadis itu menatap Arga, dan perlahan air matanya mengalir. Bukan karena luka, tapi karena kata-kata itu. Seolah, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Namaku Raya, bisik gadis itu lirih. Raya Hanifah. Arga mengangguk pelan. Senang kenal kamu,
Raya, mulai malam ini, kamu nggak akan sendirian. Namun di balik janji itu, bahaya masih mengintai. Di sudut pasar, dua pria yang tadi mengejar Arga sedang berbicara dengan seseorang di dalam mobil hitam mewah. Anak itu belum jauh. Kita cari sampai dapat. Bapak nggak akan tenang sebelum si cewek itu balik. Dari dalam mobil, seorang pria parubaya bersetelan jas memberi isyarat dengan tangan dingin. Kalau perlu, singkirkan anak pemulung itu. Di saat yang sama, Arga tak tahu bahwa pilihannya menyelamatkan Raya akan menyeretnya ke dalam pusaran konflik yang jauh lebih dalam. Karena siapa sangka, gadis yang kini ia selamatkan ternyata menyimpan rahasia besar yang bisa menjungkir balikan segalanya. Malam belum sepenuhnya larut, tapi suasana pasar sudah seperti kota mati. Lampu-lampu redup di pinggiran kios bergoyang tertiup angin, menebarkan bayangan gelap di antara dinding-dinding tua yang lembab. Dari celah-celah seng yang berlubang, suara tikus dan desah angin menyatu, menciptakan irama sunyi yang menakutkan. Di dalam gubuk kecil milik Arga, suasana jauh dari tenang. Meski Raya kini terbaring dengan sedikit lebih baik, nafasnya mulai teratur, tapi luka-luka di tubuhnya tak berhenti menghantui benak Arga. Ia duduk bersila di sudut, menatap gadis itu dengan sorot bingung dan penuh tanya. Raya. Suara Arga lirih, hampir tak berani bertanya. Aku boleh tanya sesuatu? Raya membuka mata pelan. Wajahnya masih lemah, tapi ia mengangguk sedikit. Iya, tanya aja. Kenapa kamu bisa sampai dibuang kayak gitu? Siapa mereka? Dan kenapa kamu dipukuli? Raya terdiam. Pandangannya menerawang menembus langit-langit gubuk. Bibirnya sedikit bergetar. Untuk beberapa detik, hanya keheningan yang menggantung di antara mereka. Lalu, perlahan kalimat-kalimat itu keluar dari mulutnya. Lemah, namun tajam seperti sembilu. Ayah tiriku orang kaya. Dia pengusaha real estate, tapi di balik jas mahal dan mobil mewahnya, dia iblis. Dia bukan manusia, dia monster. Arga menggenggam kain lusuh di tangannya. Terus, ibumu? Ibuku meninggal waktu aku umur 12 tahun. Kanker. Dan sejak itu, dia datang. Pria itu awalnya baik, sopan. Tapi setelah menikahi ibu, semua berubah. Dan setelah ibu meninggal, rumah berubah jadi neraka. Raya terdiam sebentar, mengambil napas panjang seperti hendak menyelam ke dalam kenangan yang pahit. Aku diperlakukan seperti pembantu. Dia pasang kamera di setiap sudut rumah. Aku gak bisa keluar kamar tanpa izin. Tiap malam dia pulang mabuk. Lalu aku yang jadi pelampiasan. Mata Arga mulai berkaca-kaca. Dadanya sesak mendengar tiap patah kata dari mulut Raya. Aku sempat kabur sekali, ke rumah bibiku. Tapi dia cari aku, ancam mereka. Katanya kalau aku kabur lagi, dia bakal buat skandal yang bisa ngancurin nama baik keluarga ibuku. Raya mengalihkan pandangan ke langit-langit. Dan malam itu, aku dengar percakapan dia di telepon. Dia ngomong soal warisan. Soal surat ibu yang katanya belum dia temukan. Katanya, kalau aku mati, semuanya selesai. Arga mengepalkan tangan. Tubuhnya gemetar, antara marah dan takut. Jadi, dia buang kamu buat hilangin jejak. Raya mengangguk pelan. Aku dikasih obat tidur. Waktu sadar, aku udah di dalam mobil. Lalu, semua gelap. Terakhir aku cuma ingat dibanting keluar mobil. Dan dingin sekali, sebelum akhirnya aku bangun dan lihat kamu. Air mata jatuh dari sudut mata Arga. Ia tak tahu harus berkata apa. Dunia terlalu kejam bagi orang-orang sepertinya. Dan kini terbukti, bahkan bagi anak orang kaya sekalipun, neraka bisa menyamar dalam rumah yang tampak sempurna dari luar. Maaf, aku cuma pemulung. Aku nggak punya apa-apa buat bantu kamu. Tapi, aku janji, aku nggak bakal biarin kamu jatuh ke tangan mereka lagi. Ucap Arga dengan suara parau. Raya menoleh. Matanya yang sembab justru menatap Arga dengan tulus. Justru, kamu satu-satunya yang nyelamatin aku.
Dan itu lebih dari cukup. Tiba-tiba dari luar, terdengar suara benda jatuh. Arga refleks berdiri. Ia mendekati jendela kecil dari lubang papan dan mengintip. Ada bayangan hitam bergerak cepat melewati jalan kecil di belakang pasar. Mereka masih nyari aku. Bisik Raya, tubuhnya langsung menegang. Iya, dan mereka bisa nemuin gubuk ini kapan aja. Jawab Arga cepat. Dengan cepat, ia meraih tas ransel usangnya dan mulai memasukkan beberapa barang penting, beberapa lembar uang receh, sepotong roti kering, dan baju ganti yang lusuh. Aku tahu satu tempat. Tempat ini cukup jauh dari keramaian. Rumah bekas gudang tempat biasa aku numpang tidur kalau pasar banjir. Ayo, kita harus pindah sekarang. Arga membungkus tubuh Raya dengan jaket besarnya, lalu membopongnya dengan hati-hati. Mereka keluar melalui pintu belakang, menyusuri lorong gelap dengan langkah perlahan dan waspada. Setiap suara langkah membuat jantung Arga berdegup 2 kali lebih cepat. Dia sadar, orang-orang yang memburu Raya bukan preman biasa. Ini lebih besar, lebih berbahaya. Di tengah perjalanan menuju bekas gudang itu, tiba-tiba Arga menghentikan langkah. Di ujung gang, terlihat siluet pria bertopi dan mengenakan jas gelap. Pria itu berdiri diam, namun dari sorot matanya yang redup dan sorotan tajam, Arga tahu dia sedang diawasi. Tanpa pikir panjang, Arga membelok ke gang kiri, membopong Raya dengan lebih cepat. Tubuh gadis itu semakin berat, tapi Arga tak peduli. Ia harus melindungi Raya. Bukan hanya dari pengejaran, tapi dari dunia yang telah menyakitinya terlalu dalam. Akhirnya mereka sampai di bangunan tua yang dulu adalah gudang logistik pasar. Pintunya berderit ketika dibuka, dan debu tebal menyambut. Tapi setidaknya, di sini mereka bisa sembunyi sejenak. Arga membaringkan Raya di atas karung-karung bekas yang disusun seperti ranjang darurat. Istirahatlah. Aku jaga di sini. Raya menatap Arga. Kali ini lebih lama. Lalu, dengan suara pelan ia berkata, "Terima kasih, Arga. Kamu satu-satunya cahaya yang aku punya." Arga tak menjawab. Ia hanya duduk di depan pintu tua itu, menatap malam. Pikirannya penuh. Hatinya berat. Ia tahu ini baru permulaan. Ia tahu mereka tidak akan tinggal diam. Namun yang belum ia tahu adalah bahwa di tangan Raya tersembunyi satu benda kecil yang bisa menghancurkan semua kejahatan itu, sekaligus mengubah nasib mereka untuk selamanya. Angin dini hari menyusup masuk dari celah-celah dinding gudang tua yang berdebu. Di dalam ruangan pengap itu, Arga masih terjaga. Tubuhnya duduk membungkuk di sudut pintu, bersandar pada tong kayu kosong yang dulu dipakai pedagang menyimpan bawang. Matanya lelah, tapi tak sekalipun terpejam. Ia tahu, tidurnya bisa berarti nyawa. Sinar lampu kota dari kejauhan hanya menembus sebagian ruangan. Cahaya temaram itu jatuh ke wajah Raya yang masih tertidur di atas tumpukan karung bekas. Wajahnya terlihat sedikit tenang, tapi tubuhnya masih penuh lebam. Arga memperhatikan tiap nafasnya, seolah memastikan bahwa ia masih hidup. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari balik karung. "KRKK." Arga langsung menoleh. Tangannya meraih tongkat kayu pendek yang selalu ia bawa di dalam tas ransel lusuhnya. Namun bukan orang yang muncul. Dari tumpukan kain yang diselimutkan pada tubuh Raya, terdengar bunyi gesekan lagi. Dan kali ini, mata Raya perlahan terbuka. Dengan gerakan lemah, ia merogoh kantong dalam dari gaun robeknya. Arga memperhatikan diam-diam. Dari dalam kain, gadis itu mengeluarkan sebuah liontin kecil berbentuk oval, berwarna keemasan, dengan simbol ukiran yang tampak kuno. "Apa itu?" tanya Arga perlahan, dengan suara setengah berbisik. Raya tak langsung menjawab. Ia memandangi liontin itu dengan mata berkaca-kaca, lalu menggenggamnya erat. "Ini milik ibuku. Dia titipkan ini sebelum meninggal. Katanya, kalau suatu saat aku dalam bahaya, bukalah liontin ini." Raya perlahan membuka bagian belakang liontin yang ternyata bisa dibuka seperti kotak kecil. Di dalamnya,
terlipat selembar kertas usang, kertas yang tampak sangat tua, dengan tinta hampir pudar. Ia membukanya perlahan, dan tampaklah sebuah tulisan tangan. Arga mendekat. Apa itu, surat? Raya mengangguk. Bibirnya bergetar saat membaca. Ini surat wasiat ibuku. Dia tulis tangan sendiri. Dan Arga, dia serahkan semua hartanya padaku. Bukan pada suaminya. Bukan pada ayah tiriku. Arga membelalak. Jadi, kalau surat ini terbukti, semua kekayaan ibumu harusnya milik kamu? Raya mengangguk perlahan. Air matanya jatuh tanpa suara. Dan sekarang aku tahu, kenapa dia buang aku, kenapa dia ingin aku hilang. Arga menunduk dalam-dalam. Di hadapannya bukan lagi sekadar gadis korban kekerasan. Bukan lagi hanya luka dan ketakutan. Kini, di hadapannya ada sebuah kunci rahasia yang selama ini ingin disembunyikan oleh pria keji itu. Surat ini harus kamu simpan baik-baik, ucap Arga tegas. Kita harus jaga ini sampai kamu bisa serahkan ke orang yang tepat, ke pengacara atau media. Raya tersenyum pahit. Tapi kita siapa? Gah? Kamu cuma pemulung, dan aku gadis luka yang dikejar maut. Siapa yang mau percaya? Arga menatapnya dalam-dalam. Aku percaya. Hening menggantung. Kalimat itu sederhana, tapi menyelinap ke dada Raya seperti kehangatan yang selama ini ia cari. Pelan-pelan, ia menyelipkan kembali surat itu ke dalam liontin, lalu menggantungkan kalung itu ke lehernya yang lemah. Beberapa menit kemudian, suara deru motor terdengar dari kejauhan. Arga langsung berdiri dan mendekati celah pintu. Dari balik celah sempit itu, ia melihat bayangan dua pria dengan jaket kulit hitam berjalan melewati area gudang. Mereka masih cari kita, bisiknya sambil kembali duduk dan menutup semua lubang cahaya dengan karung. Gah, aku takut. Bisik Raya. Suaranya mulai bergetar. Arga meraih tangannya, menggenggam erat. Aku nggak akan biarin mereka ambil kamu. Kamu harus kuat. Mulai besok pagi, kita pergi dari kota ini. Kemana? Aku punya kenalan. Dulu pernah bantu aku waktu aku sakit. Dia tinggal di pinggiran kota, di daerah kebun teh. Tempat itu jauh dari pusat. Aman. Raya terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku ikut kamu. Di luar sana, dua pria bayaran itu berjalan melintasi jalur becek sambil berbicara pelan di walkie-talkie. Target belum ditemukan. Kita sisir ke utara. Sementara itu di tempat berbeda, pria parubaya dengan jas hitam, ayah tiri Raya, duduk di ruang kerjanya yang dingin dan rapi. Di tangannya segelas anggur mahal, dan di depannya layar laptop yang memperlihatkan rekaman CCTV dari mobil yang membuang Raya. Anak sialan, harusnya sudah mati. Lalu ia mengambil ponsel dan menekan nomor cepat. Naikkan harga buruan. Aku nggak peduli caranya. Aku mau dia dan surat itu lenyap malam ini juga. Di tempat lain, jauh dari kemewahan dan kelicikan, dua jiwa yang tersakiti saling menggenggam tangan di bawah atap reyot, mengandalkan harapan dan keberanian sebagai satu-satunya senjata. Dan dalam keheningan itu, tanpa mereka sadari, langit mulai hujan. Fajar baru saja menyapa langit kota dengan semburat jingga yang malu-malu. Udara masih lembab. Bekas hujan semalam membuat tanah di sekitar pasar menjadi lumpur yang lengket. Dari balik reruntuhan gudang tua itu, dua sosok perlahan melangkah keluar, membungkus tubuh mereka dengan kain lusuh dan jaket tipis, seolah mencoba menyamarkan keberadaan dari mata siapapun yang mengintai. Arga berjalan paling depan. Tatapannya tajam dan penuh waspada, seolah setiap gerakan kecil dari angin pun bisa mengandung ancaman. Ia tahu betul, mereka sedang diburu, dan waktu mereka tak banyak. Raya menyusul pelan di belakangnya. Tubuhnya masih lemah, tapi langkahnya mencoba kuat. Di lehernya, liontin warisan ibunya tergantung dengan erat, tersembunyi di balik lapisan pakaian kotor. Meski wajahnya masih pucat, tapi sorot matanya tak lagi hampa. Kini ada tekad, ada harapan, meski kecil, tapi menyala.
Ke stasiun kita jalan kaki. Nggak jauh. Nanti kita naik kereta barang menuju pinggiran kota. Aku kenal masinisnya. Kadang aku bantu bersihkan gerbong. Dia baik. Bisik Arga sambil mempercepat langkah. Arga, terima kasih ya. Aku belum ngerti kenapa kamu mau bantu orang kayak aku sejauh ini. Tapi aku ngerasa, selama hidup aku, cuma kamu yang benar-benar ngelindungin aku tanpa minta apa-apa. Arga menoleh sambil tersenyum tipis. Aku cuma lakuin apa yang menurutku harus. Dan kamu, nggak pantas dapat semua luka itu. Kamu berhak hidup, Raya. Langkah mereka menyusuri lorong sempit yang mulai ramai oleh para pedagang sayur. Arga menggandeng tangan Raya erat, menundukkan kepala, seolah mereka adalah pasangan gelandangan yang tak menarik perhatian. Tapi tak sejauh itu mereka berjalan, sebuah mobil hitam melintas pelan di sisi jalan. Kaca gelapnya terbuka sedikit, dan sepasang mata tajam mengamati dari dalam. Pria bertubuh kekar di jok belakang langsung menyentuh walkie-talkie. Target terdeteksi. Lorong Pasar Timur. Segera hadang. Arga merasakan firasat buruk menyentak dadanya. Ia menarik Raya masuk ke dalam kios kosong yang belum buka, berjongkok di balik tumpukan kardus. Ada yang ngikutin? Bisik Raya. Suaranya tercekat. Iya. Mereka ada di sekitar sini. Tapi kita harus terus maju. Dari kejauhan, suara sepatu keras mendekat. Dua pria berbadan besar menyisir gang demi gang, sambil menyebutkan nama samar. Target wanita, tinggi 160, luka di pelipis kanan. Ditemani pria pemulung. Tangkap hidup atau mati. Arga menahan napas. Tangan kanannya perlahan meraih batang kayu pendek dari balik ransel. Sementara tangan kirinya menggenggam erat jemari Raya yang mulai berkeringat dingin. Nanti pas mereka belok, kita langsung keluar. Jangan lihat ke belakang. Lari secepatnya ke jalan utama. Ada gang kecil di sana. Dari situ, kita bisa nyelusup ke jalur rel. Raya mengangguk. Detik terasa seperti menit. Saat dua pria itu berbelok dan menjauh, Arga memberi isyarat. Sekarang. Mereka melompat keluar, berlari membelah lorong becek. Teriakan pun pecah di belakang mereka. Itu mereka. Kejar. Arga dan Raya berlari seperti dikejar maut. Sepatu Arga terbenam dalam lumpur, tapi tak peduli. Suara langkah kaki dan teriakan para pengejar kian mendekat. Hingga akhirnya mereka sampai ke ujung pasar, di mana jalur kereta tak berpagar membelah jalanan kecil. Itu relnya, jerit Arga sambil menarik Raya. Di kejauhan, suara kereta mulai terdengar, pelan tapi pasti. Gerbong barang yang melaju lambat, cocok untuk mereka selip masuk. Ayo, Arga membantu Raya naik ke sisi gerbong. Tangan mereka berlumuran tanah dan peluh, tapi semangat tak surut. Satu persatu mereka naik. Dan sesaat sebelum pria-pria bertopi hitam itu tiba, kereta mulai bergerak. Arga melompat masuk ke dalam gerbong. Tubuhnya menghantam karung gandum yang keras. Napasnya terengah. Ia segera memeluk Raya yang gemetar ketakutan di sudut gerbong. Selamat, kita berhasil. Untuk sekarang. Kereta terus melaju, meninggalkan kota yang dipenuhi intrik dan bahaya. Di balik pintu gerbong kayu, cahaya matahari pagi mulai menyusup perlahan, menyinari wajah dua orang yang kini tak hanya berlari untuk hidup, tapi juga membawa harapan dan keadilan. 2 jam kemudian, kereta berhenti di stasiun kecil pinggiran kota. Arga dan Raya turun diam-diam, menyusuri jalan tanah menuju arah kebun teh. Suasana di sini sangat berbeda. Sunyi, segar, dan damai. Pepohonan rindang menyambut mereka dengan angin sejuk. Di sana, tunjuk Arga ke rumah kayu kecil di balik semak. Itu rumah Om Sumarna. Dia orang baik. Pensiunan kuli pabrik. Sekarang tinggal sendiri. Setelah mengetuk pintu, seorang pria tua muncul, mengenakan baju koko dan peci hitam. Matanya langsung membulat melihat Arga. Arga. Astagfirullah. Kamu dari mana aja, nak? Arga menunduk sopan.
Mohon maaf ganggu. Om, saya butuh bantuan. Ini Raya. Dia dalam bahaya. Mata Om Sumarna memandang keduanya, lalu mengangguk tanpa tanya. Masuklah. Kalian aman di sini. Di dalam rumah itu, untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Arga dan Raya bisa menarik napas panjang tanpa rasa takut. Namun, mereka tahu ini hanya jeda. Badai belum benar-benar berlalu. Di luar sana, ayah tiri Raya mulai kalap. Di tangannya kini ada foto mereka berdua, diambil dari kamera tersembunyi. Dan di sampingnya, berdiri seorang pria bertubuh besar dengan tato ular di lehernya. Kalau perlu, habisi mereka. Sebelum surat sialan itu jatuh ke tangan pengacara. Dengan begitu, pengejaran berubah. Bukan lagi sekadar menyembunyikan skandal, tapi menghapus satu-satunya bukti yang bisa menghancurkan seluruh kerajaan bisnis kotor yang selama ini ia bangun. Dan di tengah perbukitan yang tenang itu, sepasang jiwa masih menggenggam erat keyakinan bahwa bahkan dalam kegelapan sekalipun, cahaya bisa menyelinap, asal ada keberanian untuk bertahan. Angin sore berhembus lembut di kaki bukit kebun teh. Suara gemerisik dedaunan beradu dengan sayup suara adzan dari surau tua tak jauh dari rumah Om Sumarna. Suasana terasa damai, hampir tak mungkin dipercaya bahwa dua manusia sedang bersembunyi dari kejaran maut di tengah kedamaian ini. Di dalam rumah kayu sederhana yang dikelilingi pagar bambu rendah, Arga duduk bersila di depan tungku bersama Om Sumarna. Bau asap kayu membumbung perlahan, menyelimuti ruangan dengan aroma masa lalu. Aku tahu wajahmu berubah, Nak, kata Om Sumarna sambil menuangkan air panas ke cangkir. Tapi hatimu tetap sama. Kamu tetap Arga kecil yang selalu mau bantu orang lain, bahkan kalau harus lapar. Arga menunduk, tersenyum pahit. Aku nggak tahu, Om, apa ini benar. Aku cuma pengen bantu dia. Aku cuma pemulung, nggak ngerti hukum, nggak ngerti cara ngelawan orang kaya. Om Sumarna menepuk bahu Arga pelan. Kadang yang dibutuhkan bukan kekuatan, tapi keberanian buat tetap berdiri. Apalagi kalau berdiri di sisi yang benar. Arga mengangguk perlahan. Pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran tentang keselamatan Raya. Di ruang sebelah, gadis itu tengah berbaring di dipan bambu, ditemani lampu minyak dan selembar selimut tipis. Wajahnya sudah mulai membaik. Meski memar di pipi masih tampak samar. Tiba-tiba dari balik tirai, suara pelan menyapa. Arga. Arga segera bangkit dan menghampiri. Iya, kamu udah baikan. Sedikit, tapi aku nggak bisa tenang. Aku mimpi buruk. Mimpi mereka nemuin kita dan ambil surat itu. Arga duduk di lantai dekat dipan, lalu berkata, mereka nggak akan nemuin kita di sini. Om Sumarna orang lama. Nggak ada yang curiga rumah ini ada di balik bukit. Raya menggenggam liontin di lehernya. Tapi aku juga sadar, kita nggak bisa sembunyi terus. Surat ini harus sampai ke tangan yang bisa percaya dan bisa lawan ayah tiri. Iya, aku juga mikir gitu, sahut Arga. Tadi aku tanya Om Sumarna. Katanya dia punya kenalan lama. Dulu pernah kerja di kantor hukum. Sekarang jadi pengurus pesantren di kota kecil sebelah. Dia orang jujur. Raya bangkit duduk pelan. Matanya berbinar. Apa kita bisa ketemu dia? Arga mengangguk. Besok pagi kita berangkat. Tapi kita harus hati-hati. Kita nggak bisa naik kendaraan umum. Kita jalan kaki lewat jalur belakang hutan, terus nyebrang sungai kecil. Om Sumarna udah siapin jalurnya. Di malam itu, mereka merancang rencana pelarian baru, bukan untuk kabur, tapi untuk melawan. Bukan lagi untuk menyelamatkan diri, tapi menyelamatkan kebenaran. Di sisi lain, pria tua berjas hitam duduk di dalam ruang kerjanya yang gelap. Di tangannya selembar foto Arga dan Raya sedang turun dari gerbong. Wajahnya menegang. Anak itu masih hidup, dan sekarang dia punya surat itu. Dari balik pintu, pria bertato ular masuk membawa flash disk. Kami temukan rekaman CCTV pasar. Pemulung itu
Dulu anak jalanan. Dari kecil udah hidup liar. Nggak punya keluarga. Nama lengkapnya Arga Ramadan. Pria tua menyipitkan mata. Kalau begitu, kita mulai dari anak itu. Cari semua yang pernah kenal dia. Habisi kalau perlu. Dan dengan satu perintah itu, buruan meningkat. Bukan hanya mengejar harta, tapi membungkam satu-satunya saksi yang bisa membalikan semua kenyataan. Pagi menjelang. Matahari baru menyembul di balik bukit, menyinari embun di dedaunan teh. Arga dan Raya melangkah keluar rumah, membawa bekal seadanya, sepotong singkong rebus, air minum, dan peta jalur hutan kecil yang diberikan Om Sumarna. Semoga Allah jaga kalian, bisik Om Sumarna sambil memeluk Arga. Jangan pernah berhenti percaya. Cahaya akan menang asal kalian kuat melewatinya. Mereka melangkah menyusuri jalan setapak yang menurun. Arga berjalan di depan, membuka semak dan ilalang dengan sebilah bambu. Raya di belakangnya, berusaha menjaga langkah tetap stabil. Jalur itu sempit, menurun curam, dan penuh ranting patah. Namun di setiap langkahnya, ada rasa yang tumbuh, rasa percaya. Hingga beberapa jam kemudian, mereka tiba di tepi sungai kecil. Arga melepas sandal dan mulai menyeberang. Air dingin menyentuh kulitnya, tapi semangatnya lebih panas dari arus. Pelan-pelan ya, Raya, pegang tangan aku. Mereka berdua melintasi sungai dengan hati-hati. Setibanya di seberang, tanah sudah lebih rata. Jalanan kecil terlihat jelas menuju kota tempat pesantren berada. Namun, dari balik semak, suara gesekan ranting terdengar. Arga refleks menarik Raya mundur, lalu berjongkok. Dari celah pepohonan, tampak dua pria berambut cepak, mengenakan sepatu boot, menyisir jalur berlawanan arah. Mereka masih cari kita. Bisik Arga. Kalau mereka nemuin kita sekarang, habis. Enggak, kita masih punya waktu. Arga menarik Raya berbelok ke arah timur, meninggalkan jalur utama dan menyusuri semak belukar. Tubuh mereka penuh goresan ranting, tapi langkah tak terhenti. Bahkan ketika jalan mulai licin dan curam, mereka terus maju. Matahari makin tinggi, peluh mengucur deras. Napas mulai berat. Namun di ujung jalan, tampak pagar bambu dan bangunan sederhana dengan atap hijau. Itu pesantrennya, tunjuk Arga. Mereka mengetuk pintu depan. Seorang ustadz separuh baya membukakan. Mata pria itu menatap mereka tajam, lalu melembut ketika melihat wajah luka Raya dan keteguhan di mata Arga. Kami butuh bantuan, saya bawa surat warisan, dan nyawa kami sedang diincar. Ustadz itu mengangguk pelan. Masuklah, nak, rumah ini milik Allah. Siapapun yang datang membawa kebenaran, akan selalu dilindungi. Dengan langkah lelah dan nafas berat, mereka masuk ke dalam rumah itu. Dan dari sinilah, perjuangan mereka berubah. Bukan lagi sekadar pelarian, tapi perlawanan yang akan membuka rahasia besar yang selama ini ditutupi oleh kekuasaan, kebohongan, dan darah. Angin sore yang tenang menyapu halaman pesantren kecil itu. Burung-burung pipit bertengger di atap bangunan sederhana, bersenandung tanpa tahu bahwa di dalam salah satu ruangnya, dua jiwa tengah menyusun langkah besar untuk menumbangkan kebusukan yang telah lama berakar. Arga duduk bersila di depan meja rendah berlapis kain putih. Di seberangnya, Ustadz Nadim, pengasuh pesantren, membaca lembar demi lembar dari surat warisan yang ditemukan dalam liontin Raya. Wajah Ustadz Nadim berubah-ubah, dari penasaran, kaget, lalu perlahan mengeras. Anak-anak, ini bukan sekadar warisan. Ini bukti penting bahwa almarhumah ibumu, Raya, secara sah mewariskan seluruh harta dan saham kepadamu, bukan kepada suami barunya. Ustadz Nadim mengangkat pandangan. Kalau ini diserahkan ke pengacara terpercaya, ini bisa membatalkan semua klaim ayah tirimu. Bahkan bisa menyeret dia ke meja hijau kalau terbukti ada upaya pembunuhan. Raya mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi siapa yang mau percaya sama gadis luka dan pemulung jalanan?
Ustadz, mereka bisa fitnah kita, bisa hancurkan reputasi, bahkan mungkin nyawa kita. Ustadz Nadim tersenyum tenang. Karena itu kita harus tempuh ini dengan kepala dingin dan strategi yang bersih. Saya punya murid lama, sekarang jadi advokat. Dia orang amanah, tinggal di kota kabupaten. Saya akan hubungi dia malam ini. Kalian akan berangkat esok pagi dengan surat ini. Arga menoleh ke Raya, lalu menatap kembali Ustadz Nadim. Kami siap. Kami nggak mau lari lagi. Ustadz Nadim mengangguk. Bagus. Tapi mulai malam ini, kalian harus tetap waspada. Banyak mata yang mengintai. Siapapun yang merasa kekuasaannya terancam, bisa lakukan apa saja. Di tempat berbeda, sebuah ruang rapat gelap dipenuhi cahaya dari layar proyektor. Pria tua berjas hitam duduk di ujung meja. Di depannya, beberapa orang kepercayaannya berjajar diam, memandang layar yang menampilkan rekaman CCTV stasiun kecil. Ini mereka, kereta barang pagi itu. Mereka turun di pinggiran kota. Itu berarti mereka sedang menuju tempat orang. Pria bertato ular mendekat, membawa map tebal. Kami dapat info, mereka berada di sebuah pesantren di desa Langkasari. Pemilik pesantren dikenal vokal. Bahaya kalau mereka sempat bertemu pengacara. Mata si pria tua menyipit. Bakar tempat itu kalau perlu. Buat mereka tak punya tempat untuk sembunyi. Aku akan lunasi siapapun yang bisa bungkam mereka, malam ini juga. Malam tiba. Langit bersih tanpa awan. Bulan menggantung utuh. Sinarnya menerangi pekarangan pesantren. Arga duduk di tangga kayu dekat sumur tua. Tangannya memegang segelas teh hangat. Matanya menatap ke kejauhan. Di sebelahnya, Raya duduk bersandar. Rambutnya kini diikat rapi. Wajahnya lebih cerah meski lelah masih membayang. Aku nggak percaya. Aku masih hidup. Arga. Suara Raya lirih. Nyaris seperti bisikan. Aku kira, malam waktu aku dibuang itu, udah jadi akhirku. Arga tersenyum pelan. Kadang, Allah justru mulai cerita baru waktu kita pikir semua udah tamat. Raya menghela napas. Seandainya ibuku bisa lihat aku sekarang, aku nggak tahu dia bangga atau malah takut lihat aku dikejar orang yang dia percaya. Ibumu pasti bangga. Kamu berani. Kamu bertahan. Dan kamu nggak sendirian. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara motor. 1, 2, 3, Arga berdiri cepat. Raya, masuk ke dalam sekarang. Dari balik jendela pesantren, Ustadz Nadim melihat keluar dan wajahnya langsung berubah. Arga, sembunyikan surat itu. Cepat. Arga dan Raya lari ke dalam kamar belakang, menyelipkan liontin itu ke dalam rongga rahasia di bawah lantai bambu. Mereka menutupinya dengan karpet dan kembali duduk seperti biasa. Beberapa detik kemudian, suara pintu digedor keras. Ustadz Nadim membuka dengan tenang. Ada urusan apa malam-malam begini? Seorang pria berjaket hitam dengan wajah kasar menunjuk ke dalam. Kita dapat laporan, ada 2 orang buronan yang bersembunyi di sini. Pemulung dan seorang gadis. Ustadz Nadim berdiri tegak. Tidak ada buronan di sini. Ini rumah ibadah. Jika ingin memeriksa, datanglah dengan surat resmi, bukan intimidasi. Pria itu tersenyum miring. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan kami kalau besok rumah ini tinggal puing. Mereka pergi, meninggalkan debu dan ancaman yang menggantung di udara. Arga dan Raya keluar dari persembunyian. Mereka tahu kita di sini. Besok, kita harus berangkat lebih pagi, ujar Arga. Ustadz Nadim mengangguk. Aku akan siapkan kendaraan. Malam ini kalian tidur di ruang bawah tanah. Lebih aman. Malam itu, tak ada yang benar-benar tidur. Bahkan ketika mata tertutup, hati mereka tetap berjaga. Pagi datang tanpa suara. Sebelum ayam berkokok, Ustadz Nadim sudah siap di belakang pesantren, menunggu dengan mobil pick-up tua yang ditutup terpal. Arga dan Raya naik ke bak belakang, duduk bersisian dalam senyap.
Liontin kini diikat kuat di pergelangan tangan Raya, dibungkus kain, diselipkan dalam baju. Di sepanjang perjalanan, tak satu pun dari mereka berbicara. Jalanan sepi, hanya sesekali kendaraan lewat. Udara dingin menampar wajah, tapi semangat mereka menghangatkan dada. Setelah ini, kita nggak bisa mundur lagi, bisik Arga. Raya menggenggam tangannya. Aku tahu. Dan aku nggak akan mundur. Bukan untuk ibuku. Bukan untuk diriku. Dan bukan untuk kamu yang udah selamatin aku dari gelap itu. Mereka tak tahu bahwa mobil hitam yang membuntuti dari kejauhan kini mempercepat laju. Dan di tengah kota kecil yang mereka tuju, sang pengacara sudah bersiap membuka berkas paling mengejutkan sepanjang karirnya. Matahari pagi memecah kabut tipis kota kecil di pinggir provinsi. Sinarnya memantul di kaca-kaca pertokoan tua dan membias pelan di trotoar yang mulai ramai oleh aktivitas warga. Di salah satu sudut kota, sebuah gedung kecil berlantai 2 berdiri tenang dengan papan nama kusam bertuliskan, Biro Hukum Nur Syamsi Aurekan. Dari arah jalan belakang, sebuah mobil pick-up tua berhenti pelan. Ustadz Nadim turun terlebih dahulu, memeriksa situasi sekitar, lalu memberi isyarat pada Arga dan Raya yang bersembunyi di balik terpal. Cepat masuk. Lantai 2. Ruang belakang. Jangan berbicara dengan siapapun kecuali pengacara itu. Dia sudah menunggu. Raya mengencangkan liontin di pergelangan tangannya. Ia menatap Arga, lalu mengangguk dengan penuh tekad. Aku siap. Di dalam kantor hukum itu, seorang pria berkacamata dengan rambut sudah memutih berdiri di balik meja kayu penuh tumpukan berkas. Ia menyambut keduanya dengan ramah, namun sorot matanya tajam. Tajam karena pengalaman, tajam karena tahu bahwa tamunya bukan orang biasa. Raya Hanifah, bukan? Tanya pria itu setelah mereka duduk. Iya. Dan ini Arga Ramadan. Dia yang menyelamatkan aku dari percobaan pembunuhan. Pengacara itu mengangguk, lalu membuka map yang disodorkan oleh Ustadz Nadim. Aku sudah baca salinan surat warisan dari Liontin. Dan aku bisa katakan, ini sah. Surat ini ditulis tangan oleh ibumu dengan tinta khusus dan gaya tulisan yang cocok dengan catatan pribadi beliau. Dan lebih dari itu, lanjut sang pengacara sambil menatap tajam, kalau kalian berhasil mengungkap percobaan pembunuhan, maka bukan hanya soal harta. Pria yang kalian sebut sebagai ayah tiri bisa didakwa pasal berlapis, termasuk penggelapan, pemalsuan dokumen, bahkan percobaan pembunuhan berencana. Arga menarik napas dalam. Tapi kita cuma punya ini, surat dan luka. Kita nggak punya video, nggak ada saksi. Mereka punya uang, orang, dan kuasa. Pengacara itu tersenyum kecil, lalu berdiri dan membuka laci di lemari kayunya. Dari dalamnya ia mengeluarkan satu berkas besar bertanda, kasus Hanifah Estate tahun 2007. Tapi aku punya sesuatu yang mungkin bisa membantu. Raya menajamkan mata. Apa itu? Ayah tirimu pernah diduga memalsukan dokumen kepemilikan tanah atas nama ibumu. Saat itu kasusnya menguap karena tidak ada cukup bukti. Tapi kini, dengan surat ini, semua cerita bisa dibuka kembali. Arga dan Raya saling pandang. Perlahan sebuah pintu mulai terbuka di depan mereka. Pintu menuju keadilan yang selama ini terasa seperti mimpi. Aku akan mulai dengan mengarsipkan dokumen ini ke notaris. Lalu besok pagi kita ajukan perlindungan saksi dan pelaporan resmi ke Polda. Tapi, pengacara itu menatap mereka tajam. Malam ini kalian harus menginap di tempat yang sangat aman. Karena mulai besok, kalian bukan hanya buronan, tapi juga ancaman besar bagi kekuasaan gelap yang sudah berakar. Malam menjelang. Mereka menginap di salah satu rumah relawan kepercayaan pengacara. Rumah itu kecil, namun tersembunyi di balik bengkel tua yang sudah tak beroperasi. Di sana, Arga dan Raya tidur di kamar sempit, beralaskan kasur tipis, tapi untuk pertama kalinya, mereka tidur dengan harapan, bukan ketakutan. Di tengah malam, Arga terbangun. Dari jendela sempit,
Ia melihat jalanan gelap yang hanya diterangi lampu jalan kuning redup. Bayangan mobil melintas perlahan membuatnya waspada. Ia duduk dan menatap Raya yang masih tertidur. Di dalam hatinya, Arga mulai merasa sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sejak bertemu gadis ini, hidupnya berubah. Dulu ia hanya berjalan dari satu tong sampah ke tong sampah lain. Hidupnya tidak punya arah. Tapi sekarang, ia punya tujuan. Bukan hanya untuk melindungi, tapi juga memperjuangkan. Ia meraih liontin di tangan Raya, menyentuhnya perlahan. "Ibu Raya, kalau ibu masih hidup, aku janji, aku bakal jagain anak ibu sampai titik darah penghabisan." Tiba-tiba, pintu depan diketuk keras. Tok tok tok. Arga berdiri cepat. "Raya, bangun. Ada orang." Dari ruang depan, suara langkah berat terdengar. Suara laki-laki berbicara pelan namun penuh tekanan. "Buka pintu, kami dari keamanan lingkungan. Ada laporan orang asing masuk area ini." Pengurus rumah berbisik. "Cepat, ke ruang bawah. Ada lorong rahasia menuju gang belakang." Arga dan Raya berlari. Dengan bantuan pengurus rumah, mereka menyelinap melalui lorong sempit di bawah lantai. Napas terengah, jantung berdetak kencang. Dari belakang, suara pintu didobrak. "Carikan mereka. Jangan biarkan lolos." Mereka berlari di lorong bawah tanah yang gelap dan pengap. Tangan Raya menggenggam erat liontin di dadanya. Arga menuntunnya menuju ujung lorong, yang terbuka ke arah gang sempit di belakang pasar malam. "Ikut aku. Kita ke kantor pengacara sekarang. Nggak ada waktu." Mereka menerobos pasar malam yang hampir tutup. Lampu-lampu redup dan suara para pedagang sedang membereskan barang jadi kamuflase sempurna. Mereka tiba di kantor pengacara dalam keadaan nyaris ambruk. Pengacara sudah menunggu. Wajahnya tegang. "Kalian dibuntuti. Aku sudah panggil polisi. Mulai sekarang, kalian dalam perlindungan negara." Dan dari titik itu, roda hukum mulai berputar. Esok harinya, berita mengejutkan muncul di media lokal. Gadis korban percobaan pembunuhan bongkar skandal warisan miliaran. Pengusaha ternama diselidiki. Nama Raya Hanifa dan Arga Ramadan mulai terdengar di berbagai kanal berita. Foto surat warisan, luka-luka, dan rekaman pengakuan dari Ustadz Nadim jadi bukti awal yang menyebar. Sementara pria tua di balik semua itu, kini hanya bisa menatap layar televisi dengan mata merah dan tangan bergetar. Kalian pikir kalian menang? Ini baru awal. Namun apapun yang ia rencanakan, semua sudah berubah. Raya sudah bersuara, dan suaranya tak akan lagi dibungkam. 1 minggu berlalu sejak berita tentang skandal warisan Hanifa meledak di berbagai media. Kini, nama Raya Hanifa tidak lagi asing. Media menampilkan wajahnya, lengkap dengan luka-luka yang masih membekas, sebagai simbol dari seorang korban yang berani melawan. Di sampingnya, nama Arga Ramadan mulai disebut sebagai pahlawan jalanan, pemulung yang melindungi pewaris sah dari sebuah kerajaan properti penuh noda. Tapi di balik semua itu, badai baru tengah terbentuk. Di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri Kota Utama, berkas-berkas kasus mulai ditumpuk tinggi. Pengacara Nur Syamsi bekerja nyaris tanpa tidur, memverifikasi dokumen-dokumen lama, mencocokkan tanda tangan, dan menggali rekam jejak keuangan keluarga Hanifa. Ustadz Nadim pun bersaksi tertulis, menyampaikan kesaksiannya bahwa surat warisan itu memang ditemukan dalam liontin milik Raya yang tak pernah dibuka sejak ibunya wafat. Raya, meski masih terlihat lemah, mulai berani berdiri. Setiap hari ia dan Arga datang ke kantor hukum, membawa bukti, menjawab pertanyaan dari penyidik, dan menandatangani dokumen penting. Mata Raya tak lagi sembab, tapi tajam. Matanya kini adalah mata seorang yang tahu apa yang sedang diperjuangkan. Sore itu, saat Arga dan Raya hendak pulang dari kantor hukum, sebuah mobil hitam laju kencang dan berhenti tepat di depan mereka. Dari dalamnya, 2 pria bertubuh besar keluar dan menghampiri cepat. Arga menarik lengan Raya dan bersiap bertarung. Namun sebelum apapun terjadi,
suara nyaring dari belakang terdengar. "Polisi! Angkat tangan!" Suara itu datang dari dua petugas yang sejak seminggu terakhir ditugaskan sebagai pengawal khusus bagi Arga dan Raya. Para penyerang pun ditangkap saat itu juga. Salah satunya membawa sebilah pisau lipat, satunya lagi menyimpan foto wajah Raya dalam saku jaketnya. Di ruang tahanan, keduanya akhirnya mengaku mereka diupah oleh seseorang dari dalam perusahaan Hanifa Estate dengan instruksi untuk menghabisi Raya secepat mungkin sebelum dokumen warisan disahkan. Pagi hari, telepon di kantor hukum Nur Syamsi berdering. Pengadilan menetapkan sidang pembacaan pembuktian dimajukan besok pagi. Pihak lawan juga akan hadir, ujar suara dari seberang. Arga menatap Raya. "Besok, kita bertemu langsung dengan dia." Raya menunduk. "Aku nggak tahu aku siap atau tidak. Bertahun-tahun aku menghindar dari wajahnya. Aku bahkan takut mendengar suaranya." Arga menggenggam tangan Raya. "Tapi kali ini kamu nggak sendiri. Kamu nggak di ruang itu sebagai anak kecil yang ketakutan. Kamu di sana sebagai saksi kebenaran. Dan aku akan ada di sampingmu." Hari sidang pun tiba. Gedung pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Semua ingin menyaksikan pertarungan antara pewaris sah dan sang penguasa lama. Di sisi kiri, duduk Raya dengan pakaian rapi dan jilbab putih sederhana. Wajahnya tenang namun penuh tekad. Di sebelahnya, Arga, mengenakan kemeja pinjaman, duduk dengan punggung tegak dan mata tajam. Dan dari sisi kanan, masuklah pria tua itu, ayah tiri Raya. Wajahnya dingin, matanya menyapu ruangan seperti tak ada yang layak ditatap. Ia mengenakan jas mahal, duduk tanpa ekspresi, dengan tim pengacara berdasi di sekelilingnya. Hakim mengetuk palu. Sidang perkara gugatan warisan Hanifa Estate dan dugaan penghilangan hak waris, serta percobaan pembunuhan terhadap saudari Raya Hanifa dinyatakan dibuka. Pengacara Nur Syamsi berdiri, membuka dokumen warisan asli, menampilkan surat dengan tinta yang sudah diperiksa keaslian ilmiahnya. Surat ini ditulis tangan oleh almarhumah istri terdakwa. Isinya menyatakan bahwa seluruh warisan diberikan kepada anak kandungnya, saudari Raya Hanifa, dan tidak disebutkan adanya hak kepemilikan untuk suami kedua, terdakwa yang duduk di ruang ini. Kemudian, satu persatu saksi dihadirkan, Ustadz Nadim, petugas masinis kereta barang yang mengonfirmasi keberadaan Arga dan Raya di hari pelarian, pengurus rumah persembunyian, bahkan rekaman suara salah satu penyerang yang mengaku mendapat perintah dari orang dalam perusahaan. Raya akhirnya diminta naik ke mimbar. Ia berdiri, tubuhnya sedikit gemetar, tapi suaranya bulat. "Sejak kecil aku hidup di bawah teror. Setelah ibuku meninggal, dia, ayah tiriku, memperlakukan aku seperti sampah. Aku dikurung, dipukuli, dilabeli sebagai beban. Aku sempat berpikir aku memang layak dibuang." Raya menghela napas, lalu menatap langsung ke arah pria tua itu. "Tapi aku salah. Yang busuk bukan aku. Yang kotor bukan aku. Dan yang harus dihukum, bukan orang yang berusaha hidup." Seisi ruangan hening. Kamera-kamera wartawan mengarah tajam ke wajah pria tua itu. Ia tetap diam. Sampai hakim menatapnya dan bertanya, apakah terdakwa ingin memberikan pernyataan. Pria itu berdiri. "Aku hanya lakukan apa yang perlu dilakukan agar perusahaan tetap berdiri. Gadis itu, dia anak lemah. Dia nggak bisa jalankan bisnis. Surat itu pun bisa saja palsu." Pengacara Nur Syamsi berdiri cepat. Surat sudah diuji oleh 3 ahli forensik dan 1 ahli waris independen. Semua menyatakan keasliannya. Dan lebih dari itu, kami punya rekaman keuangan yang menunjukkan aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi terdakwa, yang bukan bagian dari struktur legal perusahaan. Hakim mengetuk palu lagi. Putusan sidang akan dibacakan 1 minggu ke depan. Namun karena bukti sudah sangat kuat dan alasan keamanan, terdakwa akan dikenakan tahanan kota dengan pengawasan ketat. Pengadilan menunda aktivitas perusahaan Hanifa Estate sampai kepemilikan sah ditentukan. Sore itu,
Arga dan Raya keluar dari gedung pengadilan dengan langkah berat tapi lega. Di luar, wartawan mulai bersorak. Mikrofon diarahkan ke mereka. Namun keduanya hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Di parkiran belakang, Arga menoleh ke Raya. "Kamu luar biasa tadi." Raya menatap mata Arga dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Aku bisa berdiri karena kamu yang ajarkan aku bahwa hidup, meski di tempat paling kotor, tetap layak diperjuangkan." Dan saat itu, di balik matahari senja yang mulai turun di ufuk barat, tak ada suara lain selain hembusan angin yang tenang. Namun mereka tahu, pertempuran belum selesai. Karena 1 minggu ke depan, akan menjadi panggung akhir. Dan hanya satu kebenaran yang akan berdiri tegak di ujung pertarungan itu. 1 minggu terasa seperti seumur hidup bagi Arga dan Raya. Setiap hari mereka bangun dengan rasa was-was, takut ada serangan mendadak, ancaman balas dendam, atau tekanan dari pihak-pihak yang dulu berdiri di bawah bayang-bayang kekuasaan ayah tiri Raya. Meskipun polisi telah menambah pengamanan, dan masyarakat mulai memberikan simpati, tetap saja rasa khawatir itu sulit benar-benar hilang. Trauma tak semudah diseka seperti debu di jendela. Selama seminggu, pengacara Nur Syamsi bekerja tanpa henti, menyusun bukti-bukti tambahan, menyiapkan argumen akhir, dan bahkan mengajukan perlindungan hukum jangka panjang untuk Raya jika hasil sidang nanti memenangkan pihaknya. Ia tahu, lawan mereka bukan hanya satu orang, tapi juga sistem yang sudah dilumuri manipulasi selama bertahun-tahun. Di tengah kesibukan itu, Arga lebih banyak diam. Tak banyak bicara, tapi matanya awas, tubuhnya tegang, dan setiap detik seolah digunakan untuk berjaga. Bahkan ketika sedang menyuapi Raya yang masih dalam masa pemulihan luka, Arga selalu duduk membelakangi jendela, memastikan tak ada bayangan mendekat. "Besok, semuanya akan selesai," bisik Raya suatu malam, saat mereka duduk di serambi rumah perlindungan yang tenang. Arga menoleh, tersenyum tipis. "Atau baru dimulai?" "Aku takut." "Gah." "Aku juga." Tapi ketakutan bukan alasan buat diam. "Kamu udah jauh melampaui itu, Ray. Kamu bukan gadis korban lagi. Kamu penentu." Raya menunduk. Air mata menggenang di matanya, tapi bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur. Siapa sangka, pemulung jalanan yang dulu bahkan tak tahu kapan bisa makan, kini berdiri sebagai pelindung satu-satunya dalam hidupnya. Hari yang dinanti pun tiba. Gedung pengadilan dipenuhi oleh lebih banyak massa daripada sebelumnya. Tak hanya wartawan, tapi juga aktivis hak perempuan, mahasiswa, dan warga biasa yang tergerak oleh kisah Raya dan keberanian Arga. Banyak yang berdiri di luar gedung dengan poster bertuliskan, "Kebenaran tak bisa dibungkam," dan "Anak yatim bukan boneka warisan." Arga dan Raya tiba dengan pengawalan ketat. Wajah mereka serius, tak ada senyum, hanya doa dalam dada. Mereka tahu, hari ini bisa menjadi titik balik segalanya. Hakim utama memasuki ruang sidang. Palu diketuk 3 kali. Sidang perkara nomor 07/2025 antara penggugat saudari Raya Hanifah dan tergugat Tuan Mahfud Suryawan, mengenai sengketa warisan dan dugaan tindakan kriminal terkait, dinyatakan dibuka untuk pembacaan putusan. Suasana hening. Setiap pasang mata menatap lurus ke arah hakim. Detik terasa seperti menit, menit seperti jam. Pengadilan, setelah menimbang semua bukti, mendengarkan semua saksi, dan memverifikasi legalitas surat warisan yang ditulis tangan oleh almarhumah ibu kandung saudari penggugat, menyatakan bahwa 1. Surat warisan tersebut sah secara hukum dan mengikat secara penuh. 2. Seluruh aset atas nama Hanifah Estate dan anak perusahaannya, yang sebelumnya dialihkan secara ilegal kepada terdakwa, dinyatakan harus dikembalikan kepada ahli waris sah, yakni saudari Raya Hanifah. 3. Terdakwa terbukti melakukan penggelapan, pemalsuan dokumen, dan percobaan pembunuhan secara tidak langsung melalui perintah kepada pihak ketiga, dan oleh karena itu dikenai hukuman pidana penjara selama 16 tahun, serta denda sebesar 5 miliar rupiah, serta penyitaan harta tambahan sebagai restitusi. Tok! Palunya jatuh. Seisi ruangan meledak. Sebagian bertepuk tangan,
sebagian menjerit lega, sebagian menangis. Di bangku depan, Raya menutup wajahnya dengan tangan dan menangis terisak. Tubuhnya gemetar hebat. Arga memeluknya dari samping, menenangkan, meski ia sendiri hampir tak bisa menahan air mata. "Ray, kamu menang. Kamu menang karena kamu berdiri di sisi yang benar." Di luar gedung, wartawan berebut mendekat. Tapi pengacara Nur Syamsi mengangkat tangan dan memberi pernyataan singkat. Kemenangan ini bukan soal uang. Bukan soal warisan. Ini tentang kebenaran yang selama ini dikubur. Akhirnya berdiri di atas panggung keadilan. Dan semuanya dimulai dari seorang pemulung yang memilih untuk tidak menutup mata. Arga berdiri di belakang, menatap semua kerumunan itu. Tapi yang paling ia lihat adalah wajah Raya, tersenyum untuk pertama kalinya, sepenuh hati. Malam itu, mereka kembali ke rumah perlindungan. Arga duduk di atap bersama Raya, menatap bintang. Suasana sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin pelan. "Sekarang kamu kaya raya," ujar Arga sambil tersenyum kecil. "Dan kamu tetap Arga. Pemulung paling pemberani yang pernah ada," jawab Raya sambil tertawa tipis. "Jadi, kamu bakal tinggal di rumah besar? Pergi jauh dari sini?" Raya menoleh. "Kalau kamu ikut." Arga diam. Tak tahu harus jawab apa. Ia hanya menatap liontin yang masih menggantung di leher Raya, kini bersinar oleh cahaya rembulan. Dan mungkin, disinilah babak baru itu mulai. Bukan di ruang sidang. Bukan di kantor hukum. Tapi di hati dua orang yang memilih bertahan, ketika dunia ingin mereka menyerah.